Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Lena Silvasialoho dari kelas 1C NPM A1G022053 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, saat ini saya akan membahas bab 8 Manajemen Pendidik dan Peserta Didik pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Apa sih itu manajemen pendidik? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu manajemen pendidik, kita harus tahu dulu apa itu pendidik. Nah, menurut Biyati pada tahun 2005, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya. Nah, dari situ disimpulkan manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Pendidik itu memiliki tugas, hak, dan tanggung jawab. Untuk tugas pendidik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Untuk kewajiban pendidik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu ada 3 kewajiban dari seorang pendidik. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. Lalu untuk hak pendidik, yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, pembinaan karir. Keempat, perlindungan hukum. Dan yang terakhir yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan. Menurut Supardi pada tahun 2003, peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal itu yang pertama, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai penasehat, sebagai model dan teladan, sebagai korektor, sebagai organisator, sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator, dan sebagai evaluator. Seorang pendidik harus mampu menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik itu kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Menurut Supardi, ada 2 bentuk kompetensi pendidik. Yang pertama itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini dapat berupa 1. Menguasai bahan. Kedua, menguasai program pembelajaran. Ketiga, mengelola kelas. Keempat, mengenakan media atau sumber belajar. Kelima, menguasai landasan-landasan kependidikan. Keenam, mengelola interaksi pembelajaran. Ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidik. Kedelapan, mengenai fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan kompetensi dasar yang terakhir yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Lalu kompetensi yang kedua yaitu penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Nah, untuk kompetensi kepribadian, ini merupakan kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Lalu untuk kompetensi sosial, kompetensi ini merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Dan untuk kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi profesional, merupakan kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisasinya, baik penguasaan teoritis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan perencanaan, dan pengelolaan. Nah, untuk mengetahui manajemen peserta didik, kita
Juga ada baiknya mengetahui apa itu peserta didik dahulu. Menurut Asmendri pada tahun 2014, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, menurut Nezevich pada tahun 1961, manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, serta pengembangan keseluruhan, kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Menurut Asmendri pada tahun 2012, rangka-rangka perencanaan peserta didik itu ada: pertama, forecasting. Forecasting ini membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut berdasarkan atas faktor organisasi pendidikan yang baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Yang kedua, objektif, merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Ketiga, polisi. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Keempat, programming. Merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Kelima, prosedur. Merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Keenam, schedule. Schedule di sini merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Dan langkah-langkah perencanaan peserta didik yang terakhir yaitu budgeting. Budgeting di sini merupakan anggaran atau pembiayaan. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Untuk sistem penerimaan peserta didik baru itu ada dua. Yang pertama, sistem promosi. Sistem promosi ini merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua, sistem seleksi. Sistem ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau PMDK. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Untuk kriteria penerimaan peserta didik baru itu ada 3. Yang pertama, kriteria acuan patokan atau standar kriterian referensi. Merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma atau norm kriterian referensi, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dan kriteria yang terakhir yaitu kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Orientasi peserta didik merupakan pengenalan situasi. Orientasi peserta didik merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu meliputi jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga yang bersangkutan. Dan untuk lingkungan sosial sekolah, itu meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan peserta didik, serta kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga. Nah, itu dia penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat.